Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di sini perkenalkan kami dari kelas pemrograman berbasis objek B. Nah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai laporan tugas akhir dari PBO ini, yang kami mengambil judul yaitu e-Perpus, Sistem Informasi Pendataan Buku di Perpustakaan. Di sini izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Revina Niramadila dengan NIM 2024 1010 1107, dan di sini ada rekan saya yaitu Tanaya Naila Astari dengan NIM 2024 1010 1030, dan yang terakhir ada Zaidan Nur Muhammad Dafa dengan NIM 2024 1010 1080. Baik, langsung saja ke latar belakang. Nah, latar belakang kami membuat e-Perpus ini karena adanya perpustakaan di suatu universitas itu kan merupakan sesuatu yang penting untuk mendukung dan memberi fasilitas pada peserta didik maupun tenaga pendidik, kayak gitu. Nah, ternyata di banyak universitas itu kurang menerapkan adanya teknologi untuk mempermudah proses pencatatan maupun peminjaman, pengembalian, dan seperti itu, sehingga mengakibatkan banyak hal-hal yang buruk terjadi, contohnya seperti kertas perpustakaan hilang atau hal-hal yang lainnya. Nah, maka dari itu kami membuat e-Perpus ini untuk membantu meringankan pustakawan dalam mencatat peminjaman yang dilakukan oleh siswa atau mahasiswa, dan juga pengembalian dari mahasiswa. Nah, coba agak ke bawah naik dikit paragraf. Nah, jadi e-Perpus ini digunakan untuk proses peminjaman, pengembalian buku, serta menjaga agar data dari kegiatan tersebut tidak mudah hilang. Nah, di sini kami menggunakan metode, yaitu metode waterfall. Nah, yang selanjutnya yaitu ruang lingkup aplikasi. Nah, aplikasi e-Perpus ini aplikasi untuk perpustakaan, khususnya di universitas. Kami contohkan di sini adalah Universitas XXX. Nah, yang berfungsi untuk menyimpan data, buku, atau apa aja yang ada di perpustakaan, sehingga pustakawan ataupun mahasiswa mudah untuk mencari buku, seperti itu. Dan aplikasi ini juga berfungsi untuk mencatat peminjaman dan juga pengembalian buku di perpustakaan. Fitur-fiturnya yaitu ada pencatatan buku, peminjaman buku, dan juga pengembalian buku. Next, ke bawah nih. Nah, yang selanjutnya yaitu distribusi tugas, di mana kami bertiga membagi tugas, yaitu yang pertama Tanaya Naila Astari mendapat tugas yaitu merancang sistem aplikasi, merancang dan membuat ERD, lalu merancang diagram objek, dan juga membantu untuk mengerjakan laporan. Lalu yang kedua yaitu Zaidan bertugas untuk merancang sistem aplikasi, mengerjakan kode program aplikasi, menghubungkan query ke Postgre, lalu juga membantu dalam pembuatan laporan. Yang ketiga yaitu saya sendiri, Revina Niramadila, bertugas untuk merancang sistem aplikasi, lalu merancang BPMN, merancang kelas diagram, dan juga yang terakhir mengerjakan laporan. Baik, selanjutnya untuk gambaran sistem aplikasi e-Perpus, yaitu digunakan oleh user pustakawan, mahasiswa, dan tes akademik, di mana user mahasiswa harus mendaftarkan diri terlebih dahulu, lalu divalidasi oleh pustakawan. Pustakawan di sini dapat berupa admin dan dapat dibuat akun beberapa admin. Jika semua user telah tervalidasi, maka user dapat maju mengakses fitur-fitur dalam aplikasi ini, yaitu pustakawan dapat menginputkan data buku ke dalam aplikasi agar nantinya mahasiswa mudah untuk mencari judul buku yang diinginkan. Dalam aplikasi juga terdapat fitur pembelian buku dan pembelian buku. Selanjutnya untuk bisnis proses model demonstrasi. Pada gambar di sini merupakan bisnis proses pendataan buku aplikasi e-Perpus. Yang pertama, pustakawan itu
menginputkan data buku, kemudian data tersebut akan disimpan di database. Kemudian akan ditampilkan sehingga dapat dilihat oleh user. Selanjutnya pada gambar ini merupakan bisnis proses untuk peminjaman buku. Jadi aktivitas pertama yaitu mahasiswa memilih buku yang akan dipinjam. Selanjutnya, mahasiswa menginputkan secara self-service kepada sistem, kemudian input data tadi akan disimpan ke database. Kemudian, database akan mengirimkan pesan bahwa data berhasil disimpan dan memperlihatkan nota peminjaman dan BBMN berakhir. Selanjutnya, pada gambar 3, BBMN pengembalian buku. Di sini prosesnya dimulai dari mahasiswa yang mengambil data dari database, jadi database ditampilkan ke mahasiswa bahwa peminjaman yang mahasiswa tersebut lakukan sebelumnya. Kemudian setelah itu, mahasiswa diminta untuk memilih data peminjaman yang akan dilakukan proses pengembalian buku. Selanjutnya, proses akan berakhir di mahasiswa. Selanjutnya ada diagram objek. Diagram objek menunjukkan sekumpulan objek dan keterhubungannya. Diagram ini menunjukkan potongan statik dari instan-instan yang ada dalam kelas. Diagram ini untuk memperlihatkan satu prototipe atau kasus tertentu yang mungkin terjadi. Di aplikasi AirPurpose terdapat beberapa diagram objek. Yang pertama dari user. User sendiri ini bisa admin dan mahasiswa. Di sini user memiliki beberapa admin. Selanjutnya untuk diagram objek mahasiswa, jadi user juga dapat terdiri dari beberapa mahasiswa atau banyak mahasiswa. Selanjutnya ada diagram objek dari admin. Admin dapat melakukan input buku dan admin dapat melakukan banyak input buku atau satu. Selanjutnya untuk admin di sini juga dapat menambahkan akun mahasiswa. Kemudian yang terakhir, mahasiswa sendiri dapat melakukan beberapa pinjaman. Selanjutnya ada entity relationship diagram. Di sini ERB kami memiliki 5 entity. Yang pertama ada mahasiswa, ada entity pinjaman, entity buku, entity genre, dan entity user. Next. Oke, baik. Selanjutnya ke kelas diagram. Di sini dari kelas diagram di sini kita punya base model adalah parent-nya dari kelas-kelas yang lain. Lalu ada di sini terdiri dari login model, mahasiswa model, buku model, genre model, pinjam model, dan juga pinjam model. Nah, login model di sini mempunyai mohon maaf sebentar. Nah, lalu di sini login model itu memiliki relasi dengan login, mahasiswa model memiliki relasi dengan mahasiswa, lalu buku model memiliki relasi dengan buku, dan buku juga memiliki relasi dengan genre model. Lalu pinjam model di sini berelasi dengan pinjam, dan pinjam juga berelasi dengan buku. Nah, dari model-model tadi di sini kita akan tampilkan di main nanti, di kelas main nanti. Oke, next. Baik, nah yang selanjutnya yaitu ke kesimpulan. Jadi kesimpulan dari proyek kami yaitu aplikasi e-library ini dibuat untuk mempermudah pengaturan peredaran buku dan seluruh aktivitas pendataan buku di perpustakaan universitas. Jadi dalam pembuatannya aplikasi ini menggunakan metode waterfall seperti apa yang sudah tadi saya jelaskan, dan proses utamanya yaitu ada pencatatan buku, peminjaman buku, serta pengembalian buku.
Nah, di sini kami menerapkan konsep OOP, yaitu inheritance, enkapsulasi, dan juga exception handling. Nah, jadi inheritance sendiri ini merupakan sebuah konsep pemrograman di mana sebuah kelas dapat menurunkan properti dan juga metode yang dimilikinya pada kelas lain. Lalu untuk enkapsulasi sendiri adalah satu cara untuk menyembunyikan informasi detail dari suatu kelas. Dan yang terakhir yaitu ada exception handling, itu adalah merupakan mekanisme yang paling diperlukan dalam menangani error yang terjadi pada saat di run atau yang dikenal dengan sebutan runtime error. Seperti itu. Baiklah, selanjutnya saya akan mendemokan aplikasi yang telah kami buat. Untuk jumlah kelas yang saya atau kami buat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 11 kelas. Yang mana kelas untuk modelnya terdiri ada 6 kelas. Kemudian untuk kelas untuk view-nya ada 4 kelas. Kemudian 1 kelas main, yang mana ini akan berfungsi sebagai kelas yang mengatur jalannya program. Baiklah, akan saya jalankan programnya. Pada saat awal aplikasi dimulai, maka pengguna akan diminta untuk melakukan login. Jadi, untuk akun pengguna masing-masing telah diberi role, yaitu sebagai admin ataupun sebagai mahasiswa. Jika pengguna melakukan login sebagai admin, di sini saya menggunakan username-nya admin, kemudian password-nya juga admin, maka akan ditampilkan menu adminnya, yaitu ada kelola buku, kelola mahasiswa, serta melihat riwayat peminjaman. Saat kita memilih satu, yaitu kelola mahasiswa, maka akan ditampilkan menu lagi, yaitu lihat data mahasiswa, tambah data mahasiswa, update data mahasiswa, dan hapus data mahasiswa. Di sini jika kita memilih lihat data mahasiswa, maka ditampilkan NIM serta nama mahasiswa yang telah diinputkan sebelumnya. Selanjutnya masih dikelola mahasiswa, jika kita melakukan tambah data mahasiswa, maka kita akan diminta untuk menginputkan NIM dari mahasiswa tersebut, misalkan 24, 10, 10, 10, 11, 11, 10, 10, 10, 11, kemudian namanya Wahyu. Oke. Di sini data mahasiswa telah tersimpan. Kemudian coba kita lihat pada lihat data mahasiswa, maka akan ada muncul sebuah NIM dan nama baru atas nama Wahyu. Kemudian di kelola mahasiswa lagi, apabila kita melakukan update data, di sini kita bisa mengupdate antara nama ataupun NIM dari mahasiswa yang telah diinputkan sebelumnya. Misalkan kita mengedit nama, kita masukkan NIM yang ingin kita ubah. Tadi kan NIM-nya si Wahyu 24, 10, 10, 10. 11. Kita ganti namanya sebagai Wahyu Agung. Kita lihat lagi untuk data mahasiswanya. Sepertinya ada kesalahan input. Jika kita melakukan update data mahasiswa, kemudian kita diminta untuk memilih apa yang ingin kita update. Misalkan nama ataupun NIM. Di sini kita akan mencoba untuk mengganti nama. Tadi NIM untuk Wahyu yang kita inputkan yaitu 24, 10, 10, 10, 11. Kemudian kita masukkan nama barunya, misalkan Wahyu Agung. Kemudian jika kita lihat lagi, maka nama yang tadinya Wahyu saja sekarang berganti sebagai Wahyu Agung. Oke, selanjutnya
pada kolom mahasiswa ada juga fitur untuk menghapus data mahasiswa. Di sini kita diminta menghapus berdasarkan nih mahasiswa. Maka jika kita lihat data si Wahyu Agung tadi sudah tidak ada dalam database. Kemudian ada menu kelola buku. Di kelola buku ini admin bisa melakukan lihat data buku, tambah data buku, update data buku, hapus data buku, lihat genre, kita menambahkan genre buku. Pada lihat buku, maka akan ditampilkan ID buku, nama buku, tahun penerbit, pengarang, genre, status. Kemudian untuk tambah buku, ini digunakan untuk memasukkan buku baru. Kan nama bukunya buku belajar membaca. Kemudian penerbitnya Airlangga, pengarangnya Siswanto. Kemudian untuk tahun terbitnya misalkan 2010, kode genrenya ini kita masukkan 2. Kemudian kita lihat di kelola buku, kemudian dilihat data buku, maka akan ada buku baru yang telah ditambahkan, yaitu buku belajar membaca yang telah kita inputkan sebelumnya. Kemudian di data buku ini juga ada update data buku, fungsinya sama seperti update mahasiswa, jadi merubah data yang ada pada mahasiswa. Untuk fungsi hapusnya juga sama seperti di bagian mahasiswa. Kemudian di sini saya akan menampilkan menu lihat genre, yang mana ini akan menampilkan genre-genre yang telah dimasukkan ke dalam database yang nantinya kita butuhkan untuk menginputkan buku baru. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan genre baru. Kemudian untuk admin ada menu lihat riwayat peminjaman. Lihat riwayat peminjaman ini kita akan menampilkan buku-buku yang pernah dipinjam sebelumnya beserta data mahasiswa yang meminjamnya. Nah, di sini ada ditampilkan ID pinjam, yaitu ID peminjamannya, kemudian NIM yang meminjam buku tersebut, kemudian nama buku yang dipinjam, serta tanggal pinjam serta tanggal kembali. Tanggal pinjam ini didapatkan dari tanggal dia melakukan peminjaman, yaitu atau hari ini atau current. Kemudian tanggal kembali ini kita setting maksimal tanggal 7 hari setelah hari ini. Untuk fitur admin cukup ini, kemudian ada fitur untuk mahasiswa. Di sini mahasiswa bisa melakukan login dengan NIM-nya. Lalu kemudian memasukkan password yang telah ditentukan sebelumnya. Di sini untuk mahasiswa itu ada menu lihat buku, pinjam buku, kembalikan buku, serta riwayat pinjam. Untuk lihat buku, sama seperti pada admin, dia digunakan untuk melihat buku apa saja yang tersedia, serta status peminjamannya. Kemudian jika ingin melakukan peminjaman buku, dia memilih menu yang kedua, yaitu pinjam buku, di mana saat dia ingin meminjam buku, dia akan diminta untuk masukkan ID buku yang ingin dipinjam. Misalkan di sini saya ingin meminjam buku belajar membaca. Kita masukkan ID bukunya, yaitu nomor 5. Maka akan tampilkan peminjaman berhasil. Lalu kita lihat lagi pada lihat buku, maka status pada buku belajar membaca ini sudah menjadi dipinjam karena telah kita pinjam sebelumnya. Kemudian jika kita lihat di riwayat peminjaman atau menu nomor 4 akan tampil yaitu buku belajar membaca. Ini merupakan buku-buku yang pernah kita pinjam sebelumnya serta tanggal peminjaman serta tanggal kembalinya. Kemudian jika ingin mengembalikan buku, mahasiswa harus memilih menu yang ketiga serta masukkan ID buku yang ingin dikembalikan. Misalkan di sini kita ingin mengembalikan buku yang telah kita pinjam sebelumnya, yaitu buku ID nomor 5. Nah, setelah kita lihat,
maka status peminjaman dari ID buku si buku belajar membaca ini dia sudah yang tadinya dipinjam jadi tidak dipinjam. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan atau demo dari program yang telah kami buat. Saya kembalikan ke Tanaya. Terima kasih. Baik, jadi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.